Kalau yang dalam ini bisa kasih lihat jempolnya? Bisa lihat reaksinya mungkin? Reaksinya, jempol, banyak ya, oke ya. Jadi dimanapun sobat kelas berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, semoga selalu dalam keadaan oke, jempolnya dikasih lagi ya. Oke, terima kasih ya Ibu Uni ya. Oke, ya terima kasih ya, jempolnya masih banyak. Oke, ya semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan aman ya. Jadi dimanapun sobat kelas berada ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Liana Wijaya ya. Saya membawakan kelas untuk tentang sosial media. Sosial media ya, kalau dibilang sosial media kenapa harus dibawakan kelasnya gitu loh, apa penting gitu ya kan. Nah, karena sosial media ini suatu alat pemasaran ya, alat pemasaran ya buat yang kita mau berbisnis, buat untuk sosial aja ya, itu juga semacam yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan semuanya ya. Jadi kenapa sebaiknya saya membawakan? Karena kalau saya melihat di sini sosial media itu mengalami perkembangan ya, adanya peningkatan pertumbuhan baik dari segi fitur ya, makin lihat ke arah sini malah sosial media itu mengembangkan fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan sosial media ini akan terus berkembang ya di masa mendatang, bahkan lebih berkembang lagi mengikuti permintaan ya, mengikuti kemauan kita bagaimana sebaiknya sosial media itu terbentuk ya. Jadi misalkan kalau Anda melihat bahwa dulunya sosial media itu cuma hanya untuk pajang foto ya, atau mungkin melihat status saya lagi galau, status saya lagi happy. Dulunya cuma ngelihat kayak gitu ya. Makin ke sini wah jualan bisa, komunikasi bisa, telepon-teleponan bisa ya. Banyak banget nih sosial media ya. Jadi ini suatu hal yang benar-benar sangat penting ya untuk dilihat ya, bahwa macam-macam sosial media, lalu kemudian apakah selama ini kita sudah menggunakan sosial media sesuai dengan fungsinya atau enggak ya. Oke, jadi beberapa pertemuan saya sebelumnya saya sudah bahas beberapa yang lebih mendetail tentang WhatsApp ya, WhatsApp marketing ya kan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Facebook ya. Facebook ya, salah satu sorry, ada suara dari luar. Salah satu sosial media yang paling banyak penggunanya di Indonesia ya. Kenapa saya bisa mengambil Facebook duluan nih? Karena kalau ngelihat dari data statistik yang dulu saya bagikan, ya kan, bahwa pengguna di Indonesia lebih banyak menggunakan Facebook. Kenapa ya? Ya kan pasti bilangnya kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Facebook menjadi nomor satu di Indonesia untuk saat ini? Customize. Ada yang punya alasan? Ada yang tahu kenapa Facebook bisa menjadi nomor satu penggunanya di Indonesia? Kenapa bukan yang lain gitu loh, sosial media yang lain? Good. Betul ya, Bapak Heri, sobat kelas kita yang satu, ini jawabannya karena Facebook yang pertama, ya. Nah, ada kan pepatah mengatakan yang pertama yang bisa masuk ke pasar, yang pertama mengetahui informasi, itu akan selalu menang di pasaran, ya. Nah, memang benar, jadi kalau menjadi yang pertama, susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang? Karena yang menjadi pertama itu dia harus selalu inovasi. Ya, kalau kita lihat lagi nih ya, kalau beberapa produk yang tidak melakukan inovasi, ya mungkin sekedar cicit-cicit aja. Beberapa produk yang tidak melakukan inovasi, tapi dia yang pertama, ya kan? Seperti apa? Satu, kalau dulu semua pasti mengenal Nokia, punya handphone Nokia, dulu punya handphone Nokia, punya, yang masih punya handphone Nokia boleh tunjuk tangan nggak? Yang masih punya saat ini? Masih punya? Masih masih nyala handphone Nokia-nya? Sudah tidak ada ya. Nah, itu salah satu produk yang menurut saya dia adalah pionir handphone telepon genggam dengan dimensi yang cukup kecil ya. Tapi sayangnya nasib dia nas ya. Sampai sekarang pun akhirnya kita tidak bisa melihat lagi ya, tidak melihat lagi, atau juga bahkan tuh Yahoo ya, tapi Yahoo masih masih dipakai sih ya kan. Jadi Yahoo belum, masih berusaha mengejar ketertinggalan dia ya, nggak sampai benar-benar bangkrut dan akhirnya tinggal nama ya. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa perusahaan ataupun suatu merek ya kan bisa menjadi yang pertama, tapi mempertahankannya, dia mempertahankan posisi dia sebagai pertama itu sulit sekali kalau tidak dilakukan inovasi dan sebagainya ya. Oke,
itulah dia pengantar saya di awal ini ya, sebelum saya masuk ke topik kita yang sebenarnya. Ya. Topik kita di sore hari ini adalah serba-serbi tentang Facebook. Ya, oke. Kata Facebook sudah tidak asing lagi pastinya dong, ya kan? Atau mungkin sobat kelas ada yang masih ini apa mungkin tidak terlalu fasih tentang Facebook atau gimana? Rata-rata inilah ya, pernah dengar Facebook atau ada yang baru pertama kali mendengar Facebook? Sekedar ini aja, mungkin kita bisa sorry. Sudah terlihat di layarnya? Saya mesti itu ya, saya kesampingkan dulu. Oke. Sudah terlihat di layar ya? Oke. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa BlackBerry juga hilang ya. Nah, itulah dia ya, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Ya. Jadi pada sore hari ini saya akan buka kelas saya tentang satu sosial media juga yang penting sekali untuk dibahas ya. Memang di sesi ini masih di awal. Saya akan ada 2 sesi untuk Facebook. Yang satu ini tentang serba-serbi Facebook. 2 minggu ke depan lagi, ya kan saya akan membawakan Facebook marketing ya. Jadi sosial media itu bukan cuma untuk kita sosialisasi ya, tapi kita bisa memanfaatkan sosial media ini untuk bisnis ya, media untuk berdagang, menjual produk dan sebagainya ya, untuk meningkatkan brand awareness dan sebagainya ya. Oke, kita masuk kepada slide berikutnya. Facebook ya, kita samakan dulu persepsi apakah Facebook itu pandangan kita harus sama ya, jadi biar nanti ke depannya kalau saya ngomong tentang Facebook kalian udah tahu itu apa. Facebook Incorporation ya adalah suatu layanan jejaring sosial yang berpusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Cukup lama? Yes ya, cukup lama ya. Jadi justru itu dia awalnya dulu nih. Tapi sebenarnya sebelum Facebook, kalau sobat kelas pernah dengar kata Friendster, ya mungkin saya pernah main juga sih. Saya pernah punya account Friendster. Cuma sayangnya Friendster kemudian setelah ada Facebook, dia pun juga tinggal nama, ya. Nah itu dia karena dia nggak mengejar inovasi dari fitur-fiturnya, malah tambah jelek gitu loh. Terakhir kali yang saya tahu tentang Friendster, dia itu kebanyakannya games, ya, tapi tidak ada lagi fungsi sosialnya. Ya, dan itu yang sangat disayangkan. Saya termasuk juga punya banyak foto-foto yang termasuk foto-foto lama banget. Zaman dulu kan ibaratnya kalau foto-foto itu kan belum ada terlalu digital ya, kalaupun ada masih gambarnya masih buram-buram, nggak sejernih sekarang ini gitu ya. Dulu sering masukin tuh saya ke Friendster ya, pertemanan. Kemudian sejak Facebook keluar, Friendster pun menghilang ya. Nah itu dia. Jadi sebenarnya Facebook ini bukan juga yang paling pertama gitu loh. Masih ada aplikasi yang lainnya, cuma mereka tinggal nama sekarang. Nah, per September 2012, Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Ya. Lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Jadi sebenarnya ini sangat nyaman ya menggunakan Facebook. Bahkan kalau dilihat jumlahnya nih 1 miliar pengguna aktif. Di sini kalau kita melihat di situ ada peluang bahwa di tahun 2012, which is 9 tahun yang lalu, dia aja sudah punya 1 miliar pengguna aktif. Jadi bayangkan kalau sekarang dalam waktu 9 tahun kemudian, mungkin lebih daripada itu ya. Tapi kita di sini melihat bahwa di sini ada peluang bahwa barang kita, produk kita, kalau semakin sering kita posting di Facebook, semakin sering kita ads di Facebook, maka penggunanya itu bisa bukan lagi dari Sabang sampai Merauke ya, karena penggunanya Facebook ini dari dunia, mengglobal, di benua banyak sekali ya, mau di Amerika, Jepang, negara manapun, Eropa, Afrika, semua ada rata-rata yang menggunakan Facebook ya. Memang ada beberapa negara yang setahu saya karena mereka memiliki paham yang lain, ya, mereka memblokir aplikasi Facebook. Ya, nggak perlu dikasih tahu negara mana, saya rasa pasti semua rata-rata tahu yang mana ya. Jadi kita kalau ke negara tersebut berkunjung sebagai wisatawan, agak sangat sulit untuk membuka aplikasi Facebook di sana, kecuali kalau kita udah install semacam aplikasi hacker ya. Oke, pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini ya. Jadi kalau ada yang nanya, saya belum punya akun Facebook nih, mau dibuatin gampang ya. Yang penting punya nomor telepon, punya email ya. Lalu kemudian tinggal isi data pribadi seperti biasanya umur, nama,
Nama pun kadang-kadang biasanya orang nggak pakai nama sesuai di KTP ya. Saya sih anjurkan memang kalau untuk di Facebook janganlah menggunakan nama KTP ya. Takutnya ntar ada apa nama biasa orang inisial ataupun nama panggilan saja ya. Dan bisa untuk juga menambahkan pengguna lain sebagai teman ya kan. Jadi misalkan teman kita nih, kita tahu nih biasanya itu secara nggak langsung ya kita bisa terhubung dengan teman-teman kita melalui nomor. Misalkan Anda save nomor handphone teman ya, nanti nggak lama kemudian dia akan muncul di Facebook kita. Apakah Anda kenal si A? Gitu, oh si A punya punya Facebook tuh, ya kan? Nah itu. Yang kedua, bertukar pesan ya. Jadi kita bisa saling komunikasi juga nih kayak WhatsApp ya, kayak tukar pesan. Tapi lebih di kolom message-nya dia ya. Jadi ada kolom chat-nya. Lalu kemudian ada pemberitahuan otomatis ketika orang atau memperbaharui profile. Pernah lihat ya kalau kita ada sering sortir ya. Si A barusan add foto. Ada ya. Nah, si A barusan update statusnya. Kita selalu ngeliat nih, oh si A mah hebat banget nih selalu update status dan sebagainya. Selain itu, pengguna juga dapat bergabung dengan grup-grup pengguna dengan ketertarikan yang sama. Misalkan sobat kelas suka masak nih, ya kan? Di Facebook itu banyak grup-grup masak, ya kan? Kalau mau go internasional banyak, tinggal join aja komunitasnya. Nah, jadi kalau sobat kelas merasa bahwa sosial media banyak banget dong fungsinya. Benar. Sosial media bisa juga buat bisnis, juga bisa buat komunitas, ya kan? Jadi kalau yang pengen belajar bahasa nih, pengen belajar bahasa, misalkan sobat kelas punya saudara, punya teman-teman yang lain nih, yang pengen belajar bahasa, huntinglah Facebook, pengguna Facebook yang di negara yang dituju. Dari situ kita buat teman, sekarang udah sangat gampang untuk belajar bahasa. Jadi bukan lagi bilang, wah bahasa Inggris susah ya, oh bahasa Mandarin susah ya, bahasa Korea susah ya. Enggak. Ya kan? Sekarang itu udah gampang banget. Bisa juga belajar lewat sosial media nih. Anda add dia sebagai teman. Lalu kemudian kasih chat kecil, kasih titip pesan. Halo, iya saya dari Indonesia. Tentu saya dalam bahasa Inggris ya, kalau enggak pakai di Google Translate aja. Mengatakan bahwa memperkenalkan diri dan ingin belajar bahasa mereka dan sebagainya lah ya. Dan saya rasa itu salah satu cara gitu loh ya untuk lebih gampang dan bahkan dalam tanda kutip gratis ya karena Anda mempunyai teman orang di negara yang Anda ingin belajar bahasanya ya. Wow, keren ya. Lalu kemudian selain bisa bergabung di grup pengguna dengan ketertarikan sama ya kan kita juga bisa cari teman-teman yang tempat kerjanya sama, sekolahnya sama, alumni nih, perguruan tinggi ya kan atau mungkin punya ciri khas yang lainnya ya kan. Jadi kita bisa sama-sama teman-teman dekat ini bisa menyatu dalam suatu komunitas di Facebook. Jadi Facebook sangat familiar ya, sangat keluarganya tinggi. Jadi kalau kita misalkan mau cari nih yang pernah kerja di PT XYZ, tinggal cari aja nih PT XYZ. Nanti dia ada bilangnya, oh si ini jadi ini, si itu jadi ini, si ini jadi itu. Kelihatan sekali. Ya, itu hebatnya Facebook. Jadi Anda mau cari teman, Anda mau cari komunitas, you can do, bisa dilakukan di Facebook. Kemudian yang kedua, Facebook tentu saja ada yang menemukan atau mungkin ada yang mengembangkan aplikasi ini. Satu nama yang sangat terkenal kalau kita bicara tentang Facebook, pasti orang pada bilangnya Mark Zuckerberg ya, Mark Zuckerberg ya. Tapi sebenarnya bukan dia sendiri yang menciptakan Facebook, bukan sendiri dia yang mendapatkan aplikasi ini. Dia mengembangkan aplikasi ini bersama teman-teman kamarnya. Dulu kan dia kuliahnya di Harvard University ya, universitas yang ternama ya di luar negeri sana. Dia punya teman-teman sekamar nih, orang-orang IT semua ya kan suka kotak-katik teknologi ya. Nah, sama-sama itu ada Eduardo Savary, Andrew McCullen, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes ya. Nah, dari mereka-mereka ini akhirnya kebentuklah satu Facebook. Bagaimana caranya mencari teman yang minatnya sama, yang pernah kerja di PT XYZ ya. Oke, nanti kalau gitu kita akan bahas ya di kolom Q&A ya. Saya simpan dulu question. Nah, jadi Mark Zuckerberg ini yang mana orangnya ya? Mukanya kayak gini loh. Saya kasih lihat ya. Di slide berikutnya saya ada munculkan mukanya Mark Zuckerberg. Ya, yang pojok kiri atas ya. Ganteng ya. Ya kan, smiling ya kan. Ya namanya muka-muka orang bule ya ceritanya ya. Nah, ini dia nih yang selalu digandeng-gandeng namanya dengan Facebook. Tapi sebenarnya bukan dia satu sendiri yang melakukan mendapatkan hak paten tentang Facebook. Jadi akhirnya teman-temannya dia yang lain juga diikut sertakan gitu loh di dalam birokrasinya Facebook ya, mereka sebagai direktur, mereka sebagai CEO, mereka bagi saham dan sebagainya ya. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang Facebook ya. Kita mesti tahu bahwa oke Facebook itu apa ya kan udah dari mana ya.
Tapi kita mesti tahu juga nih, apa sih fakta tentang Facebook. Mark Zuckerberg dan teman-temannya bukan pertama kali menemukan Facebook ini. Dia sempat membuat satu aplikasi yang lainnya namanya FaceMask. Kalau dilihat FaceMask itu dulu memang ini ya, sering ada kayak polling opini, siapa yang cantik, siapa yang ganteng. Dia kasihlah 2 foto, 3 foto, 4 foto ya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kita suka iseng-iseng, oh yang ini cantik nih, kita polling kayak gitu. Ya, tapi ide ini tidak terlalu menuai banyak peminat ya. Bahkan orang-orang pada bilangnya, bosen, masa dia kasih gambar yang lain. Gimana kalau gambar kita yang masukin di situ ya kan? Nah, mulailah dia kepikiran bahwa oke, gimana kalau profil orang yang dimasukin sendiri ke dalamnya. Akhirnya ada tercetuslah namanya Facebook ya. Kemudian pernah juga Mark Zuckerberg ini dituntut ya karena adanya pencurian ide ya kan, dengan ada akhirnya berakhir dengan kompensasi 65 juta USD atau senilai dengan 897 miliar. Banyak ya, serta saham-saham Facebook. Nah, teman-teman ini nggak setuju nih. Enak aja sih Mark Zuckerberg mengaku-ngaku bahwa Facebook itu karyanya dia ceritanya kan. Nah, akhirnya dia sempat diadukan sama teman-temannya, tapi tetap aja berjalan damai. Ya, teman-temannya akhirnya mendapatkan jabatan-jabatan di Facebook juga, walaupun tetap namanya Zuckerberg yang untuk selalu digandeng-gandeng dengan Facebook. Ya. Kemudian Facebook itu adalah situs populer ketiga di dunia ini, ya, setelah Google dan YouTube. Kenapa Google? Ya kita tahu lah ya, Mbah Google, ya kan, di mana-mana. Kalau sekarang saya tanya rekan sobat kelas semua, di mana ya Jalan MH Tamrin? Tanya Google lah, ya kan? Aduh, kira-kira apa lagi? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan gelombang magnet? Siapa yang menciptakan lampu? Google, tanyakan Google ya. Sekarang sudah tanyakan Google. Sekarang kita semua apapun kita bisa dapatkan di Google. Ya, jadi sekarang udah bukan bilangnya lihat di buku, lihat di kamus, lihat di mana dulu kan orangnya apa bahasa Inggrisnya makan, tuh buka kamus. Ya kan? Sekarang udah enggak. Google aja Google, apa bahasa Inggrisnya makan, pasti ada di Google, ya kan, tinggal Google, ya kan. Jadi apapun sekarang itu di Google ada apapun, justru itu dinamakan Mbah Google, dinamakan Profesor Google, ya. Kemudian diikuti sama YouTube. YouTube ini video jauh lebih atraktif, menghibur, ya. Sekarang semua berhubungan dengan video ada di YouTube. Dan yang ketiga adalah Facebook. Jadi melihat bahwa adanya peluang bahwa Facebook itu menjadi situs populer nomor 3 di dunia. Nah, ini keren banget dong, ya kan, mau dong produk saya ada di Facebook, mau dong produk-produk sobat kelas ada di Facebook terus, ya kan, supaya orang bisa lihat ada kesempatan, ya kesempatan lah, maksudnya orang-orang lain bisa melihat produk kita dijual, ya. Kemudian karena di Indonesia ini terdiri dari 260 juta penduduk, ya, ada 130 juta penduduknya sebagai pengguna aktif dari Facebook. Cukup banyak, ya. Jadi kalau untuk mengambil pangsa pasar 130 juta ini dari Sabang sampai Merauke, lumayan ya, besar sekali nih kalau seandainya sobat kelas bisa menggunakan Facebook dengan optimalnya. Ya. Yang kelima, belajar juga nih fakta bahwa jam aktif, jam orang selalu lihat Facebook, ya kan, jam 8 pagi biasanya bersamaan dengan sarapan. Kalau kita sarapannya lebih pagi, biasanya juga sama, ya. Atau mau bobo nih, ya mau bobo. Nah, tapi memang terlepas daripada jam ini, kita biasanya juga melakukan lihat-lihat pada saat lagi nunggu lift, saat lagi nunggu transportasi umum, lagi nunggu Grab nih, dibandingkan nggak ngapa-ngapain, lihat aja dulu lah, scroll, ya nggak? Ada yang punya waktu lain mungkin. Jadi kalau menurut saya ya, kalau Anda mau supaya produknya bisa dilihat orang pertama kali, lakukanlah posting di jam-jam segini. Karena jam-jam segini orang baru pertama kali buka, ada produk baru, ya kan? Nanti semua juga akan melakukan yang sama. Jadi iramanya itu banyak orang melihatnya semua. Tendensi orang tuh melihat ada di jam-jam segini. Bahkan ada juga orang yang nggak bisa tidur, dia ngelihat terus tuh sampai tengah malam, sampai jam 1 pagi akhirnya dia baru bisa tidur. Ya, jadi ada tendensi untuk melihat. Nah, sementara kalau jam-jam kantor, mungkin jam kantor seperti jam 10, jam 11 gitu, agak jarang orang melihat Facebook. Bisa dilihat keaktifannya, nggak terlalu aktif. Orang posting pun juga nggak terlalu. Ya. Yang keenam, 98 pengguna Facebook mengakses perangkat ini melalui handphone. Ya. Jadi di scroll terus. Bayangkan ya, Facebook ini
Anda scroll terus tidak habis kan? Pernah nggak ada yang merasa scroll habis? Ada yang pernah merasakan nggak Anda scroll lalu kemudian sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Enggak kan? Ada terus ya. Itu kerennya. Sebenarnya Facebook ini kalau saya bilang ya, dia tidak melakukan apapun loh. Mark Zuckerberg itu nggak menciptakan konten. Dia tidak menciptakan suatu foto atau mungkin bacaan, ya kan? Dia nggak menciptakan loh. Dia nggak perlu berpikir kreatif. Hari ini saya mau posting apa ya supaya orang mau masuk ke Facebook. Enggak kan? Dia nggak akan pusing dengan macam-macam konten yang dimana dia harus berusaha. Saya harus posting Facebook is number one atau mungkin Facebook cara pemakaian Facebook. Tidak, dia bahkan tidak ada postingannya Facebook sama sekali. Mark Zuckerberg tidak pernah menayangkan Facebook punya postingan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Facebook itu mendapatkan konten ya dari Anda semua sebagai penggunanya. Konten dia dari Anda. Keren kan? Jadi dia nggak akan pusing kepala loh. Kita harus buat orang untuk datang kepada Facebook segera nih, karena kita pasang kontennya menarik. Enggak kan? Si Mark Zuckerberg tidak pusing dengan itu. Anda yang buat konten, Anda menikmati konten tersebut juga. Saya buat konten, Anda yang menikmati. Anda buat konten, saya menikmati. Nah, itulah dia. Jadi ada di sini kalau dilihat konsepnya ya, kita sebenarnya saling suap menyuap nih. Saya bikin postingan, Anda baca, Anda suka, Anda like. Mark Zuckerberg tidak ada hubungannya. Dia nggak lihat, dia nggak like juga, ya kan? Tapi dia di sana dia yang penting menciptakan aplikasi yang membuat orang bisa menumpahkan semua postingan dia, foto dia, pokoknya dia segala sesuatu yang bisa dia merasa bahwa oke, saya pengen ngasih tahu seluruh dunia bahwa saya lagi ada di Swiss. Saya mau kasih tahu bahwa seluruh dunia saya ada di Hawaii. Bisa melalui Facebook, ya kan? Itu dia kerennya. Apalagi buat teman-teman terdekat kita kan, kita ngeliat, wih, hari ini dia ada di Hawaii, besok dia ada di Amerika, lusa dia ada di mana? Wah, keren banget ini lokasinya, kok bisa pindah-pindah ya? Padahal bohong. Ya kan, ada kan biasa lokasi yang bisa ditulisin sendiri tuh. Ya, jadi jangan selamanya kita percaya bahwa lokasi itu benar-benar orang itu berada di situ pada hari yang sama. No. Ya, itu bisa diakali juga sih, ya. Oke, sejauh ini ada mungkin yang masih bingung dengan fakta dan dengan Facebook? Enggak lah ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kenapa Facebook terkenal? Ya, selain karena dia adalah pertama, dia adalah nenek moyang dari sosial media, ya. Facebook itu juga pertama, kenapa dia terkenal sekali? Pertama, dia itu gampang dipakai, user friendly. Kenapa saya kategorikan dia semacam user friendly? Dia nggak ribet, anak kecil pun juga bisa tuh posting, anak kecil juga bisa menggunakan semua fitur-fiturnya, ya karena dia memang adalah aplikasi yang user friendly. Umur berapa, wah kecuali baby ya, umur dari SD pun bisa pakai tuh Facebook kalau tidak sempat tidak di hijack ya. Dia bisa lihat aja tuh posting, bikin foto apa semua. Apalagi sekarang nih, anak-anak sobat kelas nih juga ya, anak-anak yang ada di yang lagi sekolah, itu semua rata-rata gunakan Facebook loh untuk mensubmit tugas. Ya kan saya ngeliat kemarin waktu ya ada hubungan yang 17 Agustus, ya kan banyak kan? Ya, saya tahu mungkin papa mamanya yang bantuin videoin. Tapi mereka untuk mengundang likes, ya kan untuk penilaian supaya videonya itu bisa jadi nomor 1, terkenal, ya kan harus di likes kan. Jadi si anak-anak inilah yang pasti terusan lihat teman-temannya, likes dong punya saya dong, likes dong punya saya dong. Lalu mamanya juga suruh teman-temannya, teman-teman arisan, like dong video anak saya, ya gitu ya. Nah itu dia. Jadi udah menjadi bagian kita untuk submit nilai, untuk submit tugas, ya kan, untuk melihat orang mengekspos apapun, ya. User friendly. Yang kedua, tampilan dia menarik dan situs webnya ringan. Ya, jadi kalau Anda buka, bayangkan kalau suatu aplikasi kita buka, lalu kemudian aplikasi antara naik turun nggak jelas, ya kan? Susah banget nih, ya kan? Lalu kemudian nggak menarik, susah, kok terkotak-kotak lah. Saat pencet ini malah yang itu buka, pencet yang itu malah ini yang terbuka. Ribet kan? Akhirnya kita pasti nggak bilang, oh ini mah ngapain sih pakai aplikasi seperti ini, buang aja, ya kan? Nah, karena itu, karena tampilan menarik dan juga situs webnya ringan. Ya, gampang nih kalau Anda buka foto, upload, download, posting, upload, download, posting, like, comment, ya. Gampang sekali dan tampilannya menarik, terutama like-nya. Like. Ya, jadi kita tahu jempol-jempol ini semua gara-gara Facebook lah, ya. Like, ya. Kemudian sumber informasi terbesar.
kok bisa sih dibilangnya sumber informasi terbesar? Sekarang kalau saya melihat ya, apapun berita-berita online, semua itu postingnya di sosial media inilah. Mau di Facebook kayak, mau di Instagram kayak, ya kan? Jadi informasi, bahkan kita sekarang itu udah jarang banget nonton TV. Saya bisa bilang seperti itu. Karena kita mengharapkan bahwa sosial media yang menyuapkan kita, menyuapi berita. Jadi kita baca sosial media, wih, wah, ada bencana alam. Wih, harga dolar naik. Wih, ekonomi di negara itu sedang merosot. Wah, olimpiade. Wah, bawa apa semua informasi terbesar. Ya, bahkan saya nggak perlu nonton TV lagi untuk mengetahui bahwa ada kejadian apa di Jakarta. Semua rata-rata di sosial media udah. Anda mau tahu tentang kemacetan, di sosial media juga ada. Anda mau tahu tentang cuaca, sosial media juga ada. Tinggal like BMKG dan sebagainya. Ya, yang keempat, dia terkenal juga karena apa? Ya, yang suka main games. Ya, yang suka main games. Facebook ini punya hiburan, ya, punya mengatasi kebosanan. Anda bosan nih di rumah ngapain ya, bete ya. Tidur sudah punggung sakit. Nonton TV nggak ada lagi nih yang nonton ya kan, udah isinya itu aja. Nah, mencari hiburan, games, video, ada semua di Facebook. Keren dong, justru itu membuat dia terkenal. Kelima, Anda bisa menemukan teman-teman lama. Misalkan ya, Anda sudah lama sekali tidak ketemu si Andi. Andi ini Anda kenal, sekolahnya sama dengan Anda, SD-nya, SMP-nya kan. Kalau Anda browsing nih namanya Andi. Andi, ada banyak tuh keluar tuh. Ada kemungkinan besar juga bisa Anda menemukan teman Anda itu di Facebook. Ya, kan kalau mereka terkoneksi dengan sosial media, tanda kutip lagi nih. Ada beberapa orang yang bilangnya, ah, saya tidak mau punya sosial media. Oh, berarti memang dia menutup diri ya dari sosialisasi global gitu loh, ya. Oh, nanti ya, saya biasanya tanya ke Google sumber informasinya ya. Oke, nanti saya jawab. Kemudian yang keenam, penyaringan konten postingan. Facebook ini nggak sembarang loh. Kalau kita memposting sesuatu yang dalam tanda kutip eh, ada kesan negatif, kita bisa di-ban. Ya, postingan Anda tidak akan diposting oleh Facebook karena menyalahi peraturan, misalkan tentang seksual, ya, tentang kriminalitas sampai berdarah-darah, nggak boleh masuk ke Facebook. Ya, jadi misalkan ada kan misalkan orang live apa masukin video nih tentang apa gimana caranya apa sampai pokoknya dia sesuatu yang terlalu negatif dan juga pornografi, ya, seksual kelihatan seksual ini barang-barang seksualnya nggak bakalan bisa masuk ke Facebook. Jadi aman kontennya. Ya, jadi kalian jangan takut bahwa wah nanti anak saya kebuka Facebook kelihatan pula nih, ya kan konten pornografi. Enggak, ya. Dia sudah sortir seaman itu. Keren ya. Nah, ketujuh, penggunanya di seluruh dunia. Karena Facebook itu yang pertama, Facebook itu duluan terkenal, penggunanya mengglobal, ya. Jadi kalau mau punya teman di Jepang, gampang. Tinggal cari search Jepang punya nama-nama siapa nih? Takeshi, Matsumoto, ya, Takeo, apalah cari Shizuka juga ada mungkin ya kan, Nobita juga ada pasti kalau Anda cari. Ya, pasti banyak nih orang-orang Jepang dengan nama Nobita, bukan cuma yang ada di Doraemon ya. Jadi kalau mau punya teman orang Jepang, boleh tuh. Karena Facebook, oke, welcome in Japan, ya kan? Nah, itu dia ya. Kembali ke slide berikutnya. Tentu saja apa sih manfaat dan peluang saat kita menggunakan Facebook? Ya, Facebook itu yang tadi saya bilang adalah informasi terbesar, ya. Karena di Facebook ini orang bisa mensubmit foto, bisa posting foto, bisa bikin opini, bisa bikin video, bisa juga memberikan berita-berita tentang kekhawatiran, bisa juga tentang pertanyaan. Maksudnya foto oke, gampang lah ya. Kalau saya foto makanan, foto minuman, foto produk saya bisa. Opini, opini nih, wah kemarin itu harusnya si A bisa menang, cuma gara-gara si B curang. Opini saya dong, ya kan? Nah, video, saya posting tentang video-video lucu, saya posting tentang komedi-komedi. Bisa nih saya masukin buat orang ketawa, nanti like, ketawa, like, ya kan? Kekhawatiran, benar nggak sih? Kadang-kadang kan postingan yang mengandung hoax terutama. Dengan vaksin, maka tidak bisa kena corona. Khawatir dong, masa sih? Ya kan itu bisa jadi hoax, ya kan? Pertanyaan, bisa jadi kita berikan pertanyaan nih di makanan apa yang Anda suka saat Anda berkunjung di DKI Jakarta? Oh, ada orang posting, oh saya sukanya kerak telur, ya kan makanan terkenal di Jakarta.
gado-gado, ketoprak, ya kan, keluar semua nih. Anda bisa memberikan pertanyaan seperti itu, ya kan? Jadi cuma buat supaya opini terbentuk aja, ya. Jadi orang bilang, oh kalau kunjungan ke Jakarta, misalkan kalau Anda mau nanya nih, kalau saya ke Jakarta mesti beli oleh-oleh apa ya? Nah pasti nanti ada, oh oleh-oleh yang mesti dibelinya sih ini. Nah, pasti ada yang jawab tuh, ya. Walaupun ya mungkin saja orang itu kita nggak kenal, tapi karena terbuka secara global, dia bisa aja menjawab pertanyaan Anda. Ya, justru itu biasanya ada kalau kita ngelihat nih percakapan antara 2 orang atau 3 orang nih, udah sengit nih mempertahankan pendapatnya. Biasa itu, ya kan? Jadi mereka suka apa sih berantem di sosial media. Jadi sekarang ini orang-orang kalau dibilang berantem secara fisik jarang ya, tapi berantemnya sosial media nih. Dia posting ini, saya juga posting. Dia posting, saya juga posting. Saya nggak mau kalah, ya kan? Dia posting A, saya bilangnya B. Dia posting B, saya bilangnya C. Berantem di sosial media. Sering tuh, ya kan? Cuma gara-gara perkara hal kecil pun yang cuma opini orang tidak dihargai, lalu kemudian dia marah dan sebagainya. Ya udah sering sekali kita melihat ya. Nah itulah dia. Kemudian fitur komunikasi. Wah, kok bisa Facebook ada fitur komunikasi ya? Booster ya. Oke, ya tahulah ya booster ya. Booster. Lalu kemudian fitur komunikasi. Iya, Facebook juga bisa punya teks ya, chat. Anda mau chat? Audio, bisa Anda telepon pakai Facebook, asalkan dia punya Facebook Anda punya Facebook dia. Sama kayak WhatsApp. Anda tidak punya nomor handphone WhatsApp saya, gimana cara telepon saya? Ya, nggak mungkin kan? Nah, itu dia harus kedua belah pihak saling punya account dan saling approve, ya kan? Kalau Anda tidak punya nomor WA-nya, misalkan saya nggak punya nomor WA-nya ketua kelas, saya gimana cara bisa telepon ketua kelas? Jadi harus dua-duanya punya ya. Jadi supaya bisa fitur komunikasi ini berjalan dua arah. Bisa nggak dipakai, kok jadi bisa berarti fungsinya kayak WhatsApp dong? Iya, bisa fungsinya kayak WhatsApp, cuma ini pakai Facebook. Ya. Ketiga, bisa Anda gunakan aplikasi Facebook dimanapun, kapanpun, pas mau tidur, pas bangun, semua ada Facebook. Ya kan? Karena Facebook ini ya itu perangkatnya mobile, handphone kita, ya. Jadi bukan kita harus buka komputer, lalu kemudian Facebook saya ada di komputer, nanti aja baru saya buka. Nah, enggak. Ada beberapa orang udah masukin nih, semua di handphone. Ya kan? Facebook ada di handphone, Instagram ada di handphone, ya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah bisa menemukan sahabat dan teman lama. Yang tadi saya bilang ya, dari awalnya manfaatnya itu. Berikutnya adalah iklan dan promosi. Nah, karena Facebook itu adalah salah satu sosial media. Sosial media. Banyak yang melihat kenapa tidak menggunakan Facebook ini untuk mengiklankan produk, layanan, ataupun segala sesuatu nih yang kita miliki, ya kan, bakat nih. Kebanyakan orang-orang yang memperlihatkan juga bakatnya. Misalkan Anda jago nyanyi, awal mula nih orang jago nyanyi nih tidak langsung bilangnya ya ada juga yang berusaha pergi ke Indonesian Idol gitu ya. Tapi awal mula mereka kan awalnya posting-posting itu nyanyinya di Facebook. Nah, buat yang suka karaoke, nggak ada salahnya Anda rekam punya Anda, ya kan? Itu juga konten yang menghibur. Kalaupun mungkin Anda nggak jadi Indonesian Idol ke depannya, very good, ya kan? Tapi kalau nggak jadi Indonesian Idol, is okay, ya. Masih ingat kan, maksudnya kalau orang-orang bisa memberitahukan bahwa saya punya kehebatan seperti ini. Terkadang orang nggak melihat bahwa itu sebagai kehebatan, merasa bahwa, aduh, kayaknya itu kejelekan saya deh. Suara saya sopran. Padahal bisa jadi suara dia sopran pada satu sisi untuk lagu tertentu bagus, ya kan? Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya jangan selalu menganggap marketplace di Facebook berbayar atau tidak ya. Nanti kita bahas lagi. Ya. Jadi iklan dan lakukanlah promosi. Iklan bukan cuma sekedar selalu produk barang yang kita jual, ya kan? Anda bisa mengiklankan diri Anda juga, ya. Misalkan kalau mau mencari pekerjaan dan sebagainya juga bisa. Bisa jadi orang-orang pada melihat. Nah, tapi memang ada juga satu sosial media yang lain yang juga mengiklankan kita dalam segi profesional, ya. Itu biasanya LinkedIn, ya kalau tahu ya. Tapi sekarang orang pun juga ya memposting lowongan kerja, karena kan dulu kita tahu ya, orang koran dicari, dibutuhkan, apa semua lowongan kerja. Sekarang sih di koran udah jarang banget ada lowongan kerja. Karena iklan di koran untuk secuil kayak gini yang cuma 5x5 itu mahalnya minta ampun. Ya, sekarang lewat sosial media banyak tuh ribuan orang yang apply, ya ribuan orang apply. Ya kan, mau dia cocok sesuai dengan spesifikasi requirement yang dibutuhkan atau tidak. Nah itu tinggal sortir aja, tinggal disaring. Ya, kemudian berikutnya fungsi promosi. Ya, di sini kita udah lihat lah ya. Karena banyak yang nonton, banyak yang menggunakan ya, Anda bisa mempromosikan apapun ya. Mempromosikan
toko Anda yang baru dibuka, mempromosikan resep Anda yang baru Anda temukan, misalkan, wah, saya baru mengeksperimen keripik pisang rasa sambal matah. Wah, orang pada bilang, keripik pisang rasa sambal matah. Kayak gimana kok? Kayak pisang goreng dong. Ya kan, tapi ini keripik, bukan pisang goreng. Wah, keren juga tuh. Anda bisa promosikan nih. Ayo, ada yang mau pesan nggak nih? Keripik pisang rasa sambal matah, ya kan? Atau kalau nggak, keripik pisang rasa eh, rasa kuah empempe, ya kan? Wih, keren banget ya keripik pisang rasa kuah empempe. Ya, itulah dia memadukan. Nah, namanya kan orang kreasi produk nih, kreasi. Karena sekarang itu orang kreasi semua ya. Dulu-dulu mana kepikiran sih pakai telur asin di udang, di cumi, di ayam, di ikan. Sekarang kan keluar semua, ya kan? Misalkan ikan goreng telur asin, ya kan? Lalu kemudian keluar lagi pisang keripik pisang telur asin. Waduh, udah asin-asin lagi ya kan? Nah, sekarang keluar-keluar terus ya kan. Jadi orang ada inovasi produknya ya. Dan yang terakhir, Anda menggunakan Facebook ya kan. Anda menggunakan buka lowongan dikerja di Facebook bisa. Ya, dilihat banyak orang bisa, nanti ada caranya ya. Oke, menghilangkan kebosanan ya. Anda sedang bosan nunggu Grab yang belum datang-datang, nunggu teman ya kan yang molor ya. Anda bisa aja buka Facebook, menghilangkan kebosanan. Anda bisa main gamenya, Anda bisa lihat orang postingan, Anda bisa komen orang dan sebagainya. Itulah dia untuk saat ini manfaat dan peluang sosial media ya. Memang satu sisi kita bisa bilangnya bahwa kita nggak merasa sepi nih. Dengan kesendirian kita menunggu teman kita yang datangnya molor, dengan kesendirian kita menunggu abang Gojek yang belum datang-datang, kita bisa menghilangkan kebosanan dengan melihat itu, dengan melihat sosial media, ya. Jadi bisa menghilangkan kebosanan, menghilangkan seperti killing time lah, membunuh waktu ya kan, yang kita untuk nunggu itu bisa kita cari cara lain melihat manfaat dan peluang dengan Facebook, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, di balik manfaat dan peluang ada resiko yang mengintai. Ya, tidak ada satupun aplikasi yang saya bilangnya tidak akan ada resiko. Resikonya aman gitu loh. Tidak ada satupun, enggak. Ada peluang, ada ancaman, ada kelemahan, ada kehebatan ya. Jadi ada resiko pastinya. Di mana bayangkan ya, data kita itu terekspos secara publik ya. Sering kan dengar ya orang melakukan penipuan melalui Facebook, melalui sosial media lainnya juga banyak banget ya. Kalau sekarang ini cara triknya adalah yang paling gampang nih untuk mencuri data-data kita. Kalian sering melihat ya, wah, kita harus register nih untuk supaya bisa buka situs ini. Cara yang gampangnya adalah connect dengan Facebook, connect dengan Instagram, connect dengan Google. Nah, hati-hati mengenai itu. Jangan karena kita malas untuk isi ulang, registrasi ulang, dan sign in ulang, mesti lihat dari dulu. Situs yang kita minta koneksi, atau kita namakan dengan aplikasi pihak ketiga, apakah aplikasi pihak ketiga itu aman atau tidak. Karena begitu kita bilangnya, connect with Facebook, hubungkan dengan Facebook, maka data-data yang ada di Facebook kita, termasuk foto, termasuk apa semua, akan pindah ke aplikasi pihak ketiga itu secara karena Anda authorize. Karena Anda authorize di saat itu. Jadi karena pintar sekali nih, kita nggak pernah bilang gini, kok bisa dia tahu ya saya punya akun Facebook? Kok bisa dia tahu ya dengan ini? Karena kan sekarang udah banyak gitu loh, orang pasti punya Facebook, orang pasti punya Gmail, orang pasti punya Yahoo, ya kan? Nah, orang jadi malas untuk harus registrasi ulang, masukin nama, nomor telepon, email, ribet, ya kan? Udah connect dengan Google, connect dengan Facebook. Tapi ingat ya, hati-hati di situ. Kalau aplikasi pihak ketiga itu tidak aman, tidak pernah terverifikasi, data suka hilang. Ya, mau sehebat gimana pun security platform, security server dan situs, pasti suatu hari nanti akan bobol. Karena kejahatan kriminal di internet itu terus upgrade dan upgrade dan upgrade. Ya kan? Belakang ini sering tuh kita dengar tuh aplikasi Peduli Lindungi datanya bocor, ya kan? Peduli Lindungi loh. Padahal yang kita pakai untuk COVID-19 ini, ya. Tapi semoga sih itu kan cuma nama, tapi ada data KTP di situ. That's the problem, ya. Karena kan KTP kita ada di COVID-19, ya. Kalau nggak kita masukin KTP kan nggak bisa kita lihat ya, apakah kita udah divaksin atau enggak. Nah, itu dia, ya kan bahayanya nih aplikasi yang
memang kayaknya satu sisi tidak aman ya. Jadi jangan sering-sering konekkan dengan Facebook, konekkan dengan Gmail. Be smart ya, jadilah smart user. Kemudian ketiga resiko yang bakalan juga kedua, resiko yang biasa kita hadapi. Kecanduan sosial media, ya kan? Nah, ini yang menjadi salah satu momok sih. Kalau saya bilangnya ya anak-anak milenial sekarang, anak-anak generasi Z, anak-anak yang agak muda nih, ya kan kalau berhubung mereka di rumah, mereka bisa-bisanya tuh ya belajar sambil lihat Facebook. Ya kan? Walaupun online, tapi bisa jadi dia nggak belajar. Dia tapi liatin Facebook, melulu liatin sosial media lainnya karena kecanduan, ya. Nah, itu yang mengerikan, ya kan? Karena satu sisi ya, saya kemarin juga baru melihat satu berita, ya kan? Sosial media dan games, ya. Sekarang itu jadi momok, bahkan jadi bencana bagi suatu negara. Karena anak muda, generasi penerus bangsa, kecanduan sosial media dan main game. Ada yang Anda mempunyai permasalahan yang sama? Anak Anda di rumah atau mungkin anak sobat kelas suka main game? Kecanduan karena Facebook scroll-nya tidak habis-habis sampai pagi ya. Tidak ada kata habis gitu ya M-nya. Nah, ini kecanduannya ini ngeri. Kecanduan sosial, kalau kecanduan kerja mungkin masih ada positif negatifnya ya, masih ada sedikit positif, ada juga sedikit negatif. Kalau kecanduan sosial media sama games, itu saya bingung juga. Tapi walaupun ya kita satu sisi juga tahu bahwa bisa mencari uang lewat sosial media, bisa mencari uang lewat games. Tapi kalau cuma taunya main doang, ya kan? Ya ada sih orang yang jago main, tapi kalau begitu ikut kompetisi dia menang nih. Mobile Legend ya kan, wih keren, PUBG ya kan, wih bener juara 1 nih ya kan. Lihat tuh orang-orangnya pasti pakai kacamatanya udah tebal-tebal. Ya kan, itulah dia bahayanya. Karena mungkin keseringan main nih, sosial media, games itu kecanduan. Nah, saya baru kemarin dengar ada satu peraturan ya, tapi itu masih di negara Tiongkok. Ya kan dia nanti ke depannya Tiongkok itu generasi-generasi mudanya itu memang kan selama ini pemerintah Tiongkok juga melihat sih ya kan bahwa ternyata generasi muda yang harusnya meneruskan kemajuan bangsa, masa depan bangsa di tangan mereka, masa setiap hari habisin waktu di kedai warnet games atau kalau enggak tiap hari mainnya games doang ya. Nanti ke depannya nggak tahu ya kalau di Indonesia bakalan diimplementasi, tapi kalau saya ngebaca bahwa banyak banget orang yang ngedukung juga nih kalau di Indonesia dilakukan seperti itu. Jadi nanti ke depannya itu bakal ada peraturan kayak yang bisa main game umurnya sekian ke atas. Jadi anak-anak kecil, kalaupun bisa nih dia main, dia cuma dikasih waktu 3 jam dalam satu hari. Wah, ya kan? Yang satu sisi orang bilangnya gini, lo rasain tuh anak-anak tuh cuma bisa mainnya 3 jam satu hari, satu hari 3 jam, ya kan? Dan itu pun mainnya nggak boleh di jam-jam sekolah. Dia ada batasannya. Jadi pihak games, operator games ini juga kerjasama sama pemerintah mengenai peraturan ini. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini dilakukan di Tiongkok, mereka rata-rata sangat ketat sih. Ya, mereka sangat ketat mengenai peraturan. Tapi kedepannya apakah nanti bisa dilakukan di Indonesia? Tapi kalau saya membaca postingan komen-komen orang, kebanyakan sih mengatakan setuju. Kebanyakan mengatakan setuju. Tapi ada yang beberapa bilangnya juga nggak setuju. Mungkin karena dia kaitkan dengan corona ini ya, COVID-19 ya. Jadi mereka pada bilang gini, aduh kami orang tua nih ya, anak-anak udah nggak sekolah, udah nggak ke sekolah, ya kan sekolahnya di rumah. Kalau nggak dikasih main game, bisa 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 tantrum, bisa ngamuk-ngamuk itu anak-anak, ya kan. Lalu kemudian mau kasih bawa jalan ke mall nggak bisa karena pandemi, mall tutup. Mau ajak keluar makan nggak bisa, stres lah itu anak di rumah kalau nggak ada main game. Ada juga yang ngomong kayak gitu netizen ya kan netizen. Nah terlepas daripada itu ya kita lihatlah ya bagaimana peraturan ini kedepannya akan diterapkan ya. Apakah ya yang di bawah 18 tahun boleh main 3 jam per minggu kalau nggak salah. Iya benar di bawah 18 tahun ya itu sih juga saya baca. Jadi umur tertentu dia ada patokannya, tapi di bawah itu cuma bisa 3 jam. Ya kan? Jadi jamnya juga pun bukan jam-jam belajar ya. Jadi dia ada jam tertentu. Nah, jadi ya itulah dia ya caranya ya supaya untuk mengatasi namanya kecanduan sosial media dan juga kecanduan games. Ketiga, penipuan Facebook Marketplace. Pernah dengar bahwa dia kayak seakan-akan menjual tas branded, dia menjual, memposting barang-barang branded, begitu uangnya ditransfer, barangnya nggak datang. Ya kan sering banget nih Facebook dia jadikan Facebook sebagai marketplace untuk ini apa
untuk melakukan penipuan seperti ini. Kenapa gini loh? Facebook sih tidak mau bertanggung jawab karena Facebook bilangnya saya bukan marketplace actually, ya kan? Dia belum tuh namanya bilangnya perantara harus setornya ke Facebook, nggak kayak Tokopedia, ya masih ingat ya perbedaannya ya. Jadi di sini Facebook marketplace dia cuma buat kita kayak oke, kita bisa jualan, kita bisa advertise, kita bisa iklan gratis, ya kan? Terserah marketplace ya, marketplace bukan Facebook ad ya. Marketplace itu kita mau posting, kita mau buat grup, kita mau buat komunitas untuk jual-jualan, silahkan. Tapi Facebook tidak menengahi mengenai pembayaran. Ya, kita bayar bukan ke Facebook, kita bayar langsung kepada penjual. Nah, di situ hati-hati letaknya, hati-hati. Kadang-kadang memang dia bisa aja followernya bagus, like-nya oke, tapi who knows? Karena follower sama likes bisa dibeli. Wah, keren ya. Ya itu ya. Jadi kalau orang mau bisa menghalalkan banyak cara untuk melakukan penipuan, ya bisa jadi dia beli follower aja. Dan follower itu murah. Cobalah tanya-tanya orang yang menjual follower tuh, taruh masuk di Tokopedia, kalian beli follower Facebook, beli follower Instagram, murah banget. Pasti bertanya-tanya nih, kok bisa murah ya follower ya? Ya kan? Karena apa? Karena mereka cuma buat-buat akun-akun bodong, akun-akun mesin, akun-akun yang tidak ada orangnya gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Bisa aja. Ya kan? Kan sekarang kan email banyak ya. Email kan banyak nih. Tinggal ini kan masuk ke sini kan cuma pakai email, nama dan pakai nomor handphone. Nomor handphone banyak sekali orang-orang pada di Indonesia apalagi. Nomor handphone tidak dibatasi gitu loh. Satu orang cuma boleh 2 nomor handphone. Ya kan kita bisa punya 5, punya 6, punya 7, punya 8, punya 9. Ya walaupun ini kita juga bisa menggunakan SIM-nya. Sekarang sih memang agak sedikit restriktif karena kita mesti memasukkan NIK ke dalam nomor baru ya. Tapi kalau yang kita bisa menggunakan yang lain-lainnya kan gampang kan, pakai nick-nya orang lain, pakai nick-nya siapa. Nah, itu dia bahayanya justru nick nomor induk KTP kita itu ngeri-ngeri sedap nih. Justru itu kalau sampai tersebar, orang bisa gunakan nomor induk KTP kita untuk ya daftar di registrasi handphone dan sebagainya. Justru itu ya. Yang terakhir berikutnya ada tindakan kriminal. Pernah lihat kan orang pernah ngomong, kok bisa sih akun kamu ada 2 di Facebook, namanya sama-sama Andi? Hah? Masa sih profile picture-nya sama? Itu bukan saya. Iya, kemarin dia ada WA, dia kemarin ada message tuh. Dia add saya sebagai teman baru nih, lalu kemudian dia message mau pinjam uang. Wah, itu bukan saya. Kok bisa sih? Berarti akunnya Facebook-nya Andi sudah dihack. Itu hati-hati. Jadi kalau seandainya gini loh, yang bisa Anda lakukan sebagai smart user, kalau seandainya tiba-tiba ada yang add, misalkan teman Anda Andi nih, Anda merasa bahwa sudah pasti ada akunnya Andi di Facebook Anda, ya. Tapi tiba-tiba Andi tambah Anda sebagai teman. Anda verifikasi lagi kepada Andi. Akun lamanya dia, Anda coba message, atau kalau enggak Anda tahu nomor handphonenya, Anda telepon dia, Anda WA dia, atau apapun, tanya doang, kamu ada buat akun baru ya di Facebook ya? Kenapa Andi ada akun baru Andi, fotonya sama, add baru, lalu kemudian kalau saya add dia juga, bisa jadi nanti dia chat saya, minta uang, dan sebagainya. Kita verifikasi. Jangan langsung, kok Andi punya akun baru ya? Approve, 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 approve. Udah deh. Itu adalah sindikat yang biasa melakukan tindakan kriminal. Banyak cara. Ya. Jadi, bahaya mengenai akun double, akun bodong, profile picture kita itu bisa di screenshot jadi foto lagi, ya kan? Dia bisa gunakan, ya kan? Nah, itu agak gimana lah gitu, resiko lah. Ya, ya itu dia mengenai HP sekarang yang bisa 3 ya, kalau masukin nick-nya, ya. Makanya justru itu nick hati-hati, ya. Nick itu penting sekali, ya jangan sampai orang-orang tahu nick kita, ya nomor induk KTP, ya, nomor induk identitas kita, ya. Karena sekarang kan KTP udah elektronik, ya. Hampir semua rata-rata di Indonesia sudah elektronik, ya, kecuali kalau daerah-daerah yang memang belum terlalu implementasi digitalisasi KTP ya. Nah, itu dia ya. Oke, ya jadi kita masuk kepada sesi answer, question dan answer. Saya akan lihat dari chat-chat kita yang tadi. Ya ada beberapa pertanyaan ya dari sobat kelas semuanya. Mari kita baca satu-satu. Oke. Yang paling atas dari sobat kelas Bapak Heri Kui ya. Bagaimana cara mencari teman yang minatnya sama, yang pernah kerja di PT XYZ. Jadi misalkan ini maunya ceritanya adalah kerja di perusahaan yang sama gitu ya. Mungkin misalkan
perusahaan saya namanya PT XYZ ya. Saya mau cari orang dengan minat yang sama ya. Satu sisi Anda kalau tidak kenal orangnya, orang itu juga belum tentu mau approve Anda sebagai pertemanan. Anda bisa cek search pertama nama company ya, nama perusahaannya PT XYZ, muncul nih semuanya. Orang yang pernah kerja di situ, baik yang sudah resign, yang sudah masih kerja pun ada terpampang di situ. Lalu kemudian ada sortir lagi nih, harus minatnya sama, ya kan? Minatnya sama, misalkan Anda suka goes, ya, Anda juga nyari orang yang suka goes. Nah, biasanya orang yang suka goes dan punya komunitas goes, di profile picture-nya, dia udah pasti nampilkan bahwa dia dengan sepedanya, ya kan? Atau dia dengan klubnya. Atau kalau dia tidak memprivatekan sosial medianya, Anda bisa ngeliat profile picture-nya di dalam-dalam. Dia ada upload apa aja, apalagi selama pandemi kayak gini kan, orang-orang pada sering tuh nge-upload lagi jalan, lagi goes sama siapa, ya, kayak gitu. Atau yang kedua, gampang. Cara yang kedua adalah Anda masuk ke komunitas goes. Di komunitas goes itu Anda bisa search lagi berdasarkan nama company. Nama company yang Anda cari, misalkan XYZ, ya kan? Seperti itu. Itu biasanya yang dilakukan sih. Ya kan? Tapi memang penyaringannya beberapa kali. Jadi Anda mesti melakukan company, lalu kemudian minat yang sama. Ya, kecuali kalau Anda nggak ada masalah lah, mau perusahaan sama atau tidak sama, yang penting hobi kita sama, yaitu sering goes. Nah, oke lah, goesnya pun tengah malam. Wah, keren banget nih minatnya. Susah menemukan minat yang sama nih masalahnya kan. Misalkan saya minatnya goes, tapi goesnya itu jam 12 malam. Susah dong matchingin, menemukan orang dengan minat yang sama, ya kan? Yang jam-jam kuntilanak keluar gitu ya untuk goes. Nah, itu susah. Nah, mungkin saja Anda bisa menemukan ada orang yang sama gitu. Kamu suka goes ya? Chat. Saya suka goes nih, tapi jam 12 malam, mau nggak ikut nih? Nah, aku jam 12 malam. Iya, karena nggak bisa tidur. Gitu. Begitu pulang bisa tidur. Ya itulah dia ya. Jadi lucu-lucuan aja sih. Ya. Apakah ada sesi membahas Google dan YouTube for Business? Oh, ada. Nanti di kelas. Jadi kuliah sosial media ini masih cukup panjang. Ya, ini masih baru awal-awal ya. Baru ini periode 1 gitu loh. Jadi nanti akan ada Google, akan ada YouTube. Ya. Jadi Google untuk bukan Google, sorry. Bukan Google. Google saya nggak masukin karena Google bukan part of social media. YouTube ada, ya. Dari saya punya ini ada YouTube, ada Facebook, ada LinkedIn, ada TikTok. Ya, Google enggak karena Google is search engine optimization. Ya, Bu Liana, sekalian diinformasikan ya tentang perubahan jadwal belajar kita ya. Oh ya, nanti ada di slide berikutnya. Ya, nanti akan saya kasih tahu ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu jadwal kita berikutnya jam berapa ya. Oke, saya baca lagi Booster. Oke, Marketplace Facebook. Marketplace gratis. Justru itu Facebook kan nggak merasa bahwa saya nggak pernah dijadikan orang penengah gitu loh. Maksudnya yang menerima uang Anda nggak. Dia nggak mau. Facebook belum ke arah sana sih ke depannya. Mungkin ke depannya iya. Mungkin ke depannya dia akan seperti kedepannya kalau saya melihat sih dia udah mulai mau seperti Tokopedia, udah mulai mau seperti itu dengan menyediakan marketplace, tapi untuk sementara ini masih gratis. Jadi Anda bisa posting produk Anda jual di situ ya kan. Cuma kan kalau orang ngelihat marketplace, orang ketahui marketplace itu mendingan ke Tokopedia, mendingan ke Blibli, mendingan kemana. Nah, ini biasanya orang yang mau untuk supaya dia ada aja ya untuk portofolionya. Kami ada di Facebook, kami ada di Instagram, kami ada di Tokopedia, kami ada di Blibli, Bukalapak, semuanya ada. Wih, keren nih orang nih, ya kan? Semuanya ada, nggak ada satupun dilewatkan. Tapi, apakah Anda update nggak tuh, ya kan? Karena begitu banyak sosial media ya, dipakai nih. Bisa-bisa habis waktu hanya untuk mengupdate satu demi satu. Beneran. Ya, kalau sinkron sih oke. Kayak Facebook kayak Instagram ke Facebook, itu sinkron bisa. Tapi kalau Anda upload di Facebook mau taruh di Instagram juga belum tentu. Jadi akhirnya orang ya gitulah ya. Lalu kemudian WhatsApp ya, WhatsApp juga untuk sementara ini masih sinkron ke Facebook ya. Jadi kalau saya posting status saya di WhatsApp bisa tersinkron di Facebook. Tapi bagian status ya. Oke, buka lowongan kerja di Facebook bisa. Buka lowongan kerja, buka iklan lowongan kerja, iya maksudnya kali ya. Buka iklan lowongan kerja, misalkan Anda butuh apa, butuh siapa, butuh requirement, bisa. Itu sering saya lihat. Ya, antara Anda bisa posting di forum Anda sendiri, atau Anda masuk ke komunitas yang misalkan lowongan kerja.
Ya, ada kan komunitas tuh lowongan kerja. Anda bisa posting di situ dan itu gratis. Jadi orang yang lagi nyari kerja memang masuk ke situ. Lowongan kerja Jakarta. Anda coba search aja deh di Facebook lowongan kerja. Nanti itu kayak semacam komunitas buat orang yang cari kerjaan. Ya, Anda tinggal posting di situ, dan itu gratis gitu. Ya. Oke. Lalu kemudian kecanduan scroll ya dari pagi sampai malam karena nggak pernah ending. Benar, sekarang itu memang yang rencananya yang di Tiongkok di bawah 18 tahun boleh main tapi 3 jam. 3 jam per minggu. Saya dengarnya 3 jam per hari. Kalau 3 jam per minggu, kasihan sekali. Ya kan kayaknya sih per hari deh. Ya kan karena satu hari 24 jam, jadi dia mainnya itu di luar jam sekolah. Setahu saya malam deh kebanyakan kalau nggak salah. Ya kan itu yang saya dengarnya sih. Apa yang dimaksud dengan fan page? Ya, oke. Ada yang tanya tentang fan page. Ya, fan page ini kalau saya bilangnya bagaimana Anda menjual diri Anda. Itu kayak seperti kayak portofolio saya. Ya, jadi misalkan ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Fan page. Bagaimana Anda membuat orang tergila-gila? Bagaimana Anda membuat orang, wih, saya harus ikut orang ini nih. Itu fan page, ya kan? Jadi buat orang kayak Anda membuat fan page, ya kan? Bukan cuma hanya sosial media doang, ya kan? Tapi membuat motivasi, mengajarkan orang, ada edukasinya di situ, ada konsep Anda sebagai seorang motivator. Ya kan, misalkan nih ya, saya suka masak, ya kan? Saya buatlah satu fanpage saya, Chef Liana, ya misalkan ya. Saya mau orang itu selalu melihat fanpage saya, fans dalam udah dari kategori fans, dia ngefans sama saya, ya kan? Saya bisa broadcast bahwa oke, saya punya fanpage loh, tolong di like, tolong di follow dan sebagainya, ya kan? Karena di fanpage itu saya memberikan postingan-postingan bahwa tentang saya siapa, aslinya saya suka masak, ini loh resep-resep yang saya bisa bagikan di fanpage. Nah itu dia, itu konsepnya. Jadi biasa orang bikin fanpage itu supaya dia punya komunitas yang sudah sangat terarah, lalu kemudian dia membagikan sesuatu yang punya ilmu, yang punya ya resep masak lah, ya resep masak dia. Jadi orang pada bilang, oh iya, saya like dong dia kayak follower, saya join dong jadi fanpage-nya dia, jadi biar saya bisa tahu dia tiap hari postingan apa, ya kan? Ibaratnya kayak kita jadi ngefans karena dia punya punya suatu hal yang membuat Anda kagum, yang membuat Anda terpesona, mungkin dia cantik, dia ganteng, dia pintar masak, dia jago masak, dia jago komunikasi, dia suka membagikan inspirasi, motivasi, dan sebagainya. Ya, jadi dia buatin fanpage-nya, tapi itu adalah kayak supaya Anda bisa berkumpul di dalam fans dia, mempunyai komunitas yang sama, mempunyai hobi yang sama, bisa saling sambung ya. Jadi komen-komennya itu saling masih satu dan berhubungan lah satu dengan yang lain. Ya karena soalnya kalau di sosial media saya pasti Anda bilang gini, kalau begitu di Facebook juga bisa aja. Tapi di Facebook itu kan semua orang yang dengan komunitas yang berbeda-beda gitu loh yang melihatnya. Jadi fanpage itu cuma benar-benar me and my fans. Ya kan? Jadi misalkan dia cuma menganggap saya sebagai orang yang diidolakan gitu, ya kan? Dan mereka itu fans-fans saya. Jadi kalau apakah di situ bakal ada hater? Bisa jadi juga ada haters ya. Jadi nggak selamanya orang ngefans, ya kan? Bisa jadi mereka itu juga netizen julid ya kan, ataupun mereka juga seseorang yang haters ya, tapi masuk ke fanpage kita untuk cuma sebagai mata-mata dan sebagainya ya. Jadi fanpage itu adalah buat orang mengidolakan kita, memang sangat bagus buat kita untuk membuat suatu komunitas komunitas yang bukan cuma hobi doang, tapi Anda memberikan bahwa it's me sebagai, karena soalnya ada orang pasti Anda bilang gini, apa bedanya dengan komunitas goes dan sebagainya? Komunitas goes dan sebagainya tidak mencenderung ke satu orang, tapi ke satu komunitas. Tapi kalau fanpage, it's me. It's all about me, tentang saya. Jadi saya adalah idola, dan Anda semua yang ikut di fanpage saya adalah fans saya semua. Cuma memang tidak menutup kemungkinan mereka bisa jadi ada haters juga, mereka mau mata-matai, saya ngapain, saya buat resep apa, nanti diikuti. Ya kan, seperti itu. Ya, tapi memang ya namanya juga di dunia maya ya, di dunia maya, dunia sosial media semua serba terekspos, tidak ada lagi yang namanya bisa kita sembunyikan ya. Jadi apa yang Anda posting di sosial media itu berarti Anda sudah siap berita Anda, profil Anda dikonsumsi secara publik, dikonsumsi secara umum. Itulah dia ya. Jadi kalau memang Anda tidak mau, biasa kan ada orang ya yang cukup sortir. Wah,
muka baby saya jangan dikasih lihat nih, nanti anak baby saya bisa diculik, ya kan? Misalkan, ya kan? Bisa jadi, ya kan? Tapi kalau dia udah gede, besar, dia mau punya sosial media, silahkan, ya kan? Nah, tapi tergantung sih seberapa kita mau membatasi, membuat batasan-batasan dan sebagainya, ya. Oke, slide berikutnya adalah tentang Facebook marketing, ya. Facebook marketing itu nanti akan saya bahas di 2 minggu dari sekarang, tepatnya di 18 September 2021. Tapi mohon maaf, jamnya saya ubah terpaksa. Kenapa saya ubah? Karena saya ini masih sekolah, ya, saya masih sekolah lagi, saya masih continue lagi, ya, jadi saya nanti sudah masuk ke semester baru, ya, tahu lah ya, September adalah semester baru, ya, tahun ajaran baru, ya, jadi saya udah mulai kuliah di setiap hari Sabtu, full day, jadi sesi sosial media ini tetap ada, cuma agak malam nih, ya, jadi untuk menemani rekan-rekan sobat kelas semua sebelum tidur, ya, dengarkan dulu lah tentang Facebook marketing, ya, jadi nanti Facebook marketing, lalu kemudian ada TikTok, ada YouTube, ya kan, ada yang lain-lainnya, semuanya akan ikut sepanjang perkuliahan sosial media ini sampai Januari, ya, tetap di jam 20.15. Itu dia, ya. Akhirnya saya akhiri dengan satu quotes yang bisa membuat Anda inspirasi. Never stop learning because life never stop teaching, ya. Di sini semoga bisa memotivasi sobat kelas semuanya bahwa sobat kelas jangan berhenti untuk belajar. Ya, jangan berhenti untuk belajar. Karena belajar itu bukan cuma di sekolah, belajar itu bukan cuma di kuliah, di kampus dan sebagainya. Karena kehidupan ini selalu memberikan ajaran ataupun memberikan pembelajaran kepada kita. Ya, jadi be wise, be smart, dan never stop learning. Ya, oke, itu aja pesan dari saya. Semoga sharing saya di sore hari ini dapat bermanfaat bagi sobat kelas semuanya. Kita akan jumpa lagi di 2 minggu dari sekarang. Ya, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, 5M, dan sebagainya. Salam sehat, dan selamat sore. Sore, ya. Terima kasih, Bu Liana, untuk sharingnya. Ya, sahabat kelas, dengan berakhir informasi tadi, kita akhiri kelas kita sore ini. Dan untuk jadwal berikutnya, kita rubah ke malam ya, karena Bu Liana masih melanjutkan kuliah S2-nya ya. Jadi kebetulan jadwal S3 ya, maaf ya, S3-nya. Jadi lanjut ke S3-nya, kita akan geser jadwalnya ke Sabtu jam 20.15 ya. Ntar akan saya informasikan di ruang kelas. Oke, sampai ketemu di jadwal berikutnya. Terima kasih, semoga kelas ini bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Thank